Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Aurelia, nomor BP 1811111033 dari kelas Ilmu Ukur Wilayah A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat peta kontur, peta kemiringan lereng, dan peta kutub perlahan. Pertama ini adalah cara membuat peta kontur. Berikut langkah-langkahnya. Pertama itu kita klik Add Data, lalu kita ambil peta Demnas yang telah kita download tadi, kemudian kita add. Selanjutnya, jika sudah, bisa kita klik kanan Demnas, lalu klik Properties, lalu kita atur classify-nya, itu kita gunakan warna dari hijau ke merah, dan apply. Oke. Setelah keluar seperti ini, kita bisa klik tool search untuk mencari kontur. Lalu kita gunakan yang kontur spesial analis. Keluar seperti ini, untuk input raster kita gunakan yang data Demnas. Dan untuk kontur interval, saya gunakan sekarang ini adalah 300. Dan kita klik OK. Kita tunggu sampai konturnya keluar. Setelah aktif konturnya, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah kita bisa mengubah warna dari konturnya. Di sini saya gunakan coba warna merah, warna hijau, abu-abu. Selanjutnya kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita bisa memunculkan berapa ketinggian dari kontur. Cara klik kanan kontur, lalu ambil properties, dan klik label. Lalu kita checklist label features in this layer. Untuk label file, kita gunakan kontur. Untuk angkanya kita bisa gunakan 12. Oke. Nah, keluar seperti ini. Selanjutnya, kita bisa membuat layout untuk peta tersebut dengan cara klik file, lalu klik Pack and Print Setup. Selanjutnya, kita ubah ukuran jadi A3, dan orientation-nya landscape. Oke, ini kita klik Layout View. Nah, untuk ini kita bisa mengatur berapa ukuran peta yang akan kita buat. Kita bisa gunakan tool zoom untuk memperbesar peta. Jika kita rasa sudah cukup, maka kita bisa gunakan tool pen. Selanjutnya kita bisa membuat frame agar terlihat lebih rapi. Kita tunggu beberapa detik. Lalu kita klik 2 kali. Kita atur transparansinya no color. Ini warna putih. Dan oke. Selanjutnya kita bisa buat frame untuk membuat legenda. Klik 2 kali lagi untuk mengatur transparansinya. Atur warna putih, lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuat judul dari peta dengan cara kita klik teks, kemudian kita tekan di sini. Di sini kita membuat peta kontur
2 kali untuk menambahkan teksnya. Kabupaten Padang Pariaman. Ini jangan lupa untuk rata tengah. Klik apply lalu oke. Nah, akan keluar seperti ini. Kita bisa mengatur berapa ukuran tulisannya. Dan saya bisa gunakan bold. Dan bisa kita atur tipe tulisannya. Nah, selanjutnya kita bisa buat skala atau mata angin. Mata angin terlebih dahulu. Lalu kita gunakan yang S301, terserah saja sesuai yang kita mau. Taruh di sini. Selanjutnya yaitu kita buat skala. Klik insert skala text. Ambil yang absolute scale, kemudian klik OK. Di sini masih terlihat skalanya 1:0. Untuk mengatur skala, kita bisa klik kanan layers, ambil properties, lalu ambil data frame, kita ubah fit set scale, dan atur berapa skala yang kita ingin. Misalnya 1:100.000. Dan kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita bisa buat legenda. Dan next. Next. Finish. Nah, untuk menghapus bagian yang tidak kita perlukan, kita bisa klik kanan, ambil convert to graphic, klik kanan lagi, ambil on group, klik 2 kali untuk menghapusnya, kemudian delete. Nih, delete. Oke, bisa mau memindahkannya ke atas. Lalu kita blok ini untuk memindahkannya juga ke atas. Jika sudah, kita bisa klik kanan lagi, lalu kita ambil grup. Selanjutnya, jangan lupa untuk membuat sumber peta. Itu kita klik teks. Klik di sini. Sumber. Itu Demnas. Taruh di ujung kiri bawah. Kita atur berapa besar ukuran tulisan. Dan langkah terakhir yaitu jangan lupa untuk membuat grid dengan cara klik. Lalu kita ambil properties, kita ambil grid, new grid, lalu next. Untuk intervalnya kita gunakan 050. Dan next. Oke. Nah, muncul seperti ini. Berarti itu artinya peta kontur kita sudah berhasil kita buat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada video kedua kali ini saya akan menjelaskan cara membuat peta kelerengan atau kemiringan lereng dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Berikut langkah-langkahnya. Pertama itu sama seperti peta kontur tadi, kita
klik add data, kemudian kita masukkan data peta Demnas yang telah di-download. Selanjutnya kita klik. Setelah keluar di layar, langkah yang kita lakukan yaitu klik tool search, kita cari yaitu slope, enter, lalu kita gunakan yang slope spatial analysis, dan masuk untuk input raster, kita masukkan data Demnas. Dan untuk outputnya kita gunakan yang personalize. Untuk Z factor kita biarkan saja, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai slope dari peta tersebut keluar di layar maupun di layar. Nah, jika telah keluar seperti ini, selanjutnya kita klik kanan slope, ambil properties, lalu kita ambil simbologi, tur classified-nya, yaitu kelasnya 5. Kemudian kita klik classify, klik persen. Dan untuk break value-nya kita gunakan nilai 8, 15, 25, 45, dan 100. Dan klik OK. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk label kita ubah juga jadi 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45, dan terakhir 45 sampai 100. Baik. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan yaitu kita bisa membuat layout dari peta dengan cara klik file lalu pack and print setup. Untuk jenis size-nya saya gunakan ukuran A3. Orientation-nya landscape. Oke. Untuk memunculkan frame-nya kita bisa klik layout view. Nah, keluar seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengukur berapa besar peta yang akan kita buat. Kita bisa gunakan tool zoom untuk memperbesar peta. Jika kita rasa sudah cukup, kita bisa membuat frame luarnya. Kita tunggu beberapa detik. Kita klik 2 kali untuk mengatur transparansinya. No color. Ini putih. Oke. Selanjutnya kita bisa geser petanya sedikit ke sini. Nah. Kita buat frame untuk legenda. Kemudian klik 2 kali untuk atur transparansi, no color, warna putih, apply, lalu OK. Selanjutnya, kita bisa buat judul peta dengan cara klik teks. Kemudian ini, peta kemiringan lereng. Untuk menambah tulisannya, kita bisa klik 2 kali, lalu kita buat Kabupaten Padang Pariaman. Kita klik kata tengah. Oke. Mungkin ukuran tulisannya terlalu besar, kita gunakan yang 24. Gunakan yang bold. Kita bisa gunakan jenis tulisan, misal Times New Roman.
Selanjutnya, langkah yang kita buat yaitu membuat arah mata angin. Di sini terserah saja mau yang mana kita gunakan. Di sini saya gunakan yang R3 Note 1. Ya, oke. Kita perbesar. Selanjutnya kita bisa buat skala dengan cara klik insert lalu skala teks, pilih absolute scale lalu klik OK. Jika di sini masih tertera skalanya 1:0, kita bisa merubahnya dengan cara klik kanan layar sambil properties, ambil data frame, ambil set scale, lalu bisa tukar dengan 1:100. Klik OK. Kita perkecil sesuai ukuran yang kita mau. Jika sudah, selanjutnya kita bisa buat itu legenda. Legenda kita klik legend, klik slope, next, finish. Kita perbesar dulu. Kemudian jika kita ingin menghapusnya yang tidak perlu, kita bisa klik kanan, convert to graphic, lalu kita klik ungroup. Ini bisa kita hapus dengan cara klik 2 kali, lalu delete. Kemudian ini kita bisa delete juga. Dan slope tip-nya kita bisa ganti dengan tulisan yaitu kemiringan dalam kurung persen. Oke. Kita bisa gunakan ukuran tulisan yang lebih besar mungkin. Ini kita bisa juga geser ke atas. Untuk tulisan legenda kita juga bisa mengubah ukurannya. Lalu jika kita ingin mengembalikan seperti semula, kita bisa klik kanan, kita ambil group. Kita atur di mana kita akan meletakkan legendanya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita buat sumber dari peta. Di sini saya buat sumbernya yaitu Demnas. Kita ubah ukuran tulisannya. Lalu kita letakkan di kiri bawah. Dan layoutnya sudah siap. Selanjutnya langkah terakhir, kita bisa klik layers, lalu ambil properties, klik grid, ambil new grid, kita next. Untuk interval kita gunakan 050 seperti yang pada kontur tadi. Klik next, finish, dan klik OK. Nah, akan keluar interval seperti yang tertera di layar. Baiklah, sekian cara membuat peta kemiringan lereng dari Kabupaten Padang Pariaman. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan cara membuat peta tutupan lahan. Berikut langkah-langkahnya. Kali ini saya menggunakan peta untuk tutupan lahannya yaitu peta udara kampus Universitas Andalas. Yang pertama kita klik add data, kemudian kita masukkan data petanya, lalu kita klik add dan tunggu sampai foto udaranya keluar. Nah, setelah keluar, selanjutnya kita ambil katalog. Jika belum muncul di display, kita bisa menekan di sini, kemudian kita pilih katalog. Selanjutnya, kita buat file untuk meletakkan hasil tutupan lahan kita nantinya. Kali ini saya membuat folder baru, nama misal tugas
41. Lalu kemudian kita klik kanan, lalu New, dan pilih Save File. Selanjutnya, pertama kita buat untuk pembatas areanya. Dan untuk fitur type-nya kita gunakan polygon. Kemudian sebelum itu kita atur dulu koordinat sistemnya. Kita menggunakan UTM 1984 dan untuk zonanya kita gunakan coba yang 49S. Selanjutnya kita klik OK dan OK. Setelah keluar di layers, kita bisa mengatur frame-nya dengan cara transparansinya no color, dan untuk warna di luarnya bisa kita sesuaikan dengan yang kita mau. Saya sini menggunakan coba warna merah. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa start editing untuk frame-nya tersebut jika kita ingin membuatnya. Kemudian kita tunggu beberapa detik. Selanjutnya akan keluar create features-nya. Kita bisa mengkliknya di sini areanya. Sebelum itu kita bisa memperbesar wilayah yang akan kita beri tutupan lahan. Kali ini saya menggunakan wilayah sekitaran sini. Kita bisa gunakan toolpen untuk menggeser petanya. Lalu kita klik kembali area dan kita klik polygon untuk memberi frame-nya. Sini. Kemudian nih. Nah, setelah kita membuat frame, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bagian-bagian dari lahannya tersebut. Misal, yang pertama itu saya membuatnya dengan pembangunan. Untuk itu pertama kita stop editing dulu, lalu klik save yes. Nah, selanjutnya kita buat bangunan dengan cara draw polygon. Sebelumnya, jika tool classification ini belum keluar, maka kita bisa mengaktifkannya di klik kanan, kemudian kita pilih image classification. Nah, otomatis akan keluar klasifikasi seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat polygon untuk gedung. Ini cukup memerlukan waktu yang lama. Kita bisa mengklik Training Sample Manager, lalu kita tekan yang nomor 1, bisa kita blok ke bawah, lalu kita klik Merge Training Sample, kemudian bisa kita ubah namanya, jadi misal saya gunakan di sini bangunan, dan untuk ininya berarti sudah. Selanjutnya saya akan membuat yaitu untuk lahan polygon untuk lahan hijau. Sarannya sama seperti tadi, kita bisa klik di draw polygon. Selanjutnya kita bikin polygon di area yang ada lahan hijaunya. Beri polygon pada lahan hijau, selanjutnya juga kita klik Training Sample Manager, kemudian klik yang nomor 2, lalu kita blok, selanjutnya kita klik yang Merge.
Selanjutnya, kita buat nama dari poligonnya, yaitu lahan hijau. Nah, selanjutnya, saya akan juga membuat poligon untuk lahan yang kosong, seperti ini. Kita bisa klik kembali training sampel, kita blok dari nomor 3, ini kita klik merge, lalu buat namanya lahan coklat, ini 3, ini kita ubah 2. Selanjutnya, jika sudah terlihat seperti ini, kita bisa save data dengan cara klik save, kemudian ambil di mana kita menyimpan data tadi. Itu di tugas 41, kemudian klik tukar nama seperti jadi sampel, lalu klik save. Selanjutnya, kita bisa create a signature file dengan cara klik, kemudian kita masukkan ke data yang telah kita buat, itu di tugas 41, lalu ubah namanya menjadi sampel 1. Save. Kita tunggu beberapa saat sampai lahannya bisa keluar. Kemudian selanjutnya kita bisa klik classification, lalu pilih maximum likelihood. Selanjutnya kita isi bagian di sini. Untuk input signature file, kita bisa masukkan data yang telah kita simpan tadi. Itu sampel. Klik open. Selanjutnya, untuk outputnya kita bisa simpan di sini hasil. Selanjutnya, save. Kemudian, untuk environment-nya kita bisa atur. Pertama kita atur itu processing extend-nya. Untuk raster, untuk extend-nya kita bisa gunakan yang same as layer area. Lalu, kemudian selanjutnya kita atur bagian raster analysis. Untuk mouse-nya kita masukkan data area tadi. Dan kemudian kita klik OK. Dan untuk output confidence-nya kita biarkan saja karena ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita klik OK dan tunggu sampai hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar, kita bisa mengeditnya. Kemudian pada hasil kita bisa klik kanan, kemudian open attributable. Kita bisa memberi nama di sini dengan cara klik add file. Lalu kita buat nama dan teks. Sebelumnya kita start editing terlebih dahulu. Lalu kita klik kembali open attributable, lalu kita isi sesuai nama yang tadi. Kita stop editing dulu. Nah, untuk yang nomor 1, kita gunakan bangunan. Yang kedua, yaitu tadi lahan hijau. Dan untuk yang ketiga, yaitu lahan kosong. Selanjutnya jika sudah, kita bisa klik silang, lalu
kita klik stop editing, kemudian save. Untuk memunculkan namanya, kita bisa klik kanan hasil, lalu ambil properties, lalu kita ambil simbologi, dan untuk value field-nya kita bisa gunakan nama tadi. Kemudian apply, lalu oke. Dan selanjutnya berarti peta lahan kita sudah berhasil kita buat. Untuk mengatur warnanya, kita mengaturnya di sini. Kali ini untuk bangunan, saya misal gunakan warna kuning. Selanjutnya untuk lahan hijau, saya gunakan warna hijau. Lalu untuk lahan kosong, saya gunakan warna coklat. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat layout-nya. Dengan cara klik file, lalu pack and print setup. Selanjutnya, untuk size, gunakan ukuran A3. Lalu, orientation-nya landscape. Lalu klik OK. Kemudian untuk memunculkannya, kita bisa klik layout view. Nah, jika telah keluar seperti ini, kita bisa mengatur berapa besar peta yang akan kita buat. Kita juga bisa gunakan tool zoom atau tool pen untuk menggeser, memperbesar peta. Kita perbesar agar terlihat lebih jelas. Dan kita gunakan tool pen untuk menggeser. Nah, jika sudah, selanjutnya kita bisa buat frame untuk membuat legenda dengan cara klik rectangle, lalu kita klik di sini. Lalu klik kanan, klik 2 kali untuk mengatur transparansinya, no color, dan untuk ininya kita ambil yang warna putih. Apply, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat arah mata angin dengan cara klik insert, lalu north arrow. Selanjutnya kita pilih tipe mana yang kita gunakan. Kali ini saya menggunakan tipe yang S3 North 1. Selanjutnya klik OK. Sebelum itu, kita juga bisa memberi judul peta dengan cara klik teks, lalu kita buat misal peta tutupan lahan. Klik kanan untuk membuat tulisan lebih itunya. Kemudian kita buat Universitas Andalas. Klik apply, lalu oke. Untuk memperbesar tulisan, kita bisa gunakan ukuran size itu, misalnya 26. Nah, untuk jenis tulisan, saya gunakan tulisan dengan tipe Times New Roman atau TNR. Lalu saya blok untuk supaya terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya lalu kita buat skalanya dengan cara ambil skala teks, lalu absolute scale. Keluar skalanya, langsung kita atur di mana kita akan memposisikan skalanya. Selanjutnya kita ambil, jika kita ingin membuat scale bar-nya, kita bisa ambil yang alternating scale bar. Oke. Lalu kita akan buat legenda, cara insert legenda, dan kita klik yang hasil agar nanti keluar yang hasilnya. Klik A. Next, finish. Kita taruh di sini. Sebelum itu kita bisa menghapus apabila ada yang tidak diinginkan dengan cara convert to graphic, lalu klik kanan lagi on group.
Kita bisa hapus yang hasil. Dan delete, lalu ini delete. Dah, jika sudah, kita bisa menggeser ini ke atas terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa blok kembali, lalu kita klik group. Kita taruh di bawah. Langkah selanjutnya yaitu terakhir kita buat data frame-nya. Di sini kan kita menggunakan data frame bulan. Kemudian kita klik tadi insert lalu nambah data frame. Dan kita klik kiri di layers, data frame, add data. Kita pilih yang itu foto darah kampus Unan. Dan kita add. Dah. Sudah tampil seperti ini. Itu artinya bahwa peta tutupan lahan kita sudah berhasil kita buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.